Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muafa Lutfiah dari kelompok 31 dengan asisten pendamping Mas Raihasa Mahindra Jati. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait laporan kegiatan mini project acara 3, yaitu penanaman dan pemupukan. Yang ingin saya jelaskan pertama kali yaitu adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi pengertian penanaman, pupuk, pemupukan, dan fungsi dari pemupukan. Penanaman sendiri merupakan proses pemindahan benih ke dalam tanah dengan tujuan agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Pidu dan Hamzari 2020, penanaman merupakan kegiatan pemindahan bibit dari tempat penyemaian pertanaman agar dapat menghasilkan produk dari tanaman yang dibudidayakan. Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung ataupun secara tidak langsung. Menurut Hadi Suwito 2012, pupuk merupakan bahan yang ditambahkan pada tanah agar dapat menyediakan unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan merupakan proses pemberian pupuk pada tanaman agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan cepat dan dapat berproduksi dengan baik. Menurut Giane et al. 2016, pemupukan merupakan usaha untuk meningkatkan kesuburan tanah agar dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Fungsi pemupukan itu terbagi atas dua. Yang pertama untuk mengganti unsur hara yang hilang, dan yang kedua untuk persediaan unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman agar dapat meningkatkan mutu dan produksi tanaman. Tujuan dari mini project antara lain untuk mengetahui cara pemupukan dan dosis pupuk yang tepat agar dapat menghasilkan produksi tanaman yang optimal. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi tanaman sebelum diberi pupuk ataupun setelah diberi pupuk. Materi yang digunakan itu ada alat dan bahan. Untuk alat itu terbagi atas handphone yang digunakan sebagai media untuk memvideo proses penanaman dan pemupukan. Yang kedua ada penggaris yang digunakan untuk mengukur parameter tinggi tanaman dan luas tanaman. Yang ketiga itu ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat parameter dari pertumbuhan dan pemupukan. Yang keempat itu ada pot yang digunakan sebagai media tempat menampung tanaman, tempat menampung air saat penyiraman, dan tempat penampung tanah. Dan yang selanjutnya ada sabit yang digunakan untuk memotong stek batang. Bahan yang digunakan pertama ada urea yang digunakan sebagai pupuk untuk tanaman tersebut. Yang kedua ada stek batang yang digunakan sebagai tanaman yang akan ditanam. Yang selanjutnya itu ada air yang digunakan untuk penyiraman. Yang terakhir adalah tanah yang digunakan sebagai media agar si stek batang tersebut dapat tumbuh. Tanaman yang akan dicobakan yaitu Manihot esculenta. Manihot esculenta memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu terbagi dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, dan spesies Manihot esculenta. Untuk kelebihan dari tanaman singkong atau nama ilmiah biasa disebut Manihot esculenta, yang pertama dia memiliki sumber serat dan karbohidrat yang kompleks. Selain itu dia memiliki antioksidan yang baik. Ciri-ciri dari Manihot esculenta antara lain dia memiliki akar berwarna putih kekuningan dan berisi cadangan makanan. Panjang akarnya sekitar 30 cm dengan rambut akar sepanjang 50 cm. Dia memiliki ciri dikotil, permukaan batang berwarna coklat dengan di dalam batangnya itu berwarna putih. Diameternya selebar 2-4 cm dengan memiliki batang yang berruas-ruas. Berikut adalah proses yang dilakukan saat penanaman dan pemupukan. Pertama, kita harus menyiapkan media tanaman tersebut terlebih dahulu. Media yang digunakan adalah tanah sebanyak 3/4 dari pot. Fungsinya adalah untuk penyedia unsur hara, media perakaran, penampung air, dan sebagai wadah tanah dan tanaman yang akan ditanam. Yang selanjutnya itu ada transplantasi. Transplantasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode stek batang, yaitu dengan memotong bagian batang yang sudah tua dan mempunyai tunas yang relatif baru. Pemotongan dilakukan dengan miring dan dilakukan pembuangan daun yang sedang tumbuh. Kemudian stek ditanam pada media yang sudah disiapkan. Proses yang ketiga adalah pemeliharaan. Pemeliharaan
meliputi pengairan atau penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu selanjutnya. Penyiangan atau aktivitas membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman juga dilakukan. Dilakukan biasanya pada minggu kedua bersamaan dengan proses pemupukan. Parameter keempat adalah pengukuran. Parameter ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun. Nah, pengukuran ini dilakukan seminggu sekali setiap hari Senin dengan mencatat hasil pengukuran. Proses selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan pada minggu kedua penanaman dengan diberikan dosis yang berbeda-beda. Untuk pot yang pertama diberikan pupuk urea sebanyak 1,2 gram. Untuk pot yang kedua diberikan pupuk urea sebanyak 0,6 gram. Proses yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan dilakukan pada minggu keempat. Nah, pemanenan ini dilakukan dengan mengeluarkan tanaman dari pot dan tanah dan dipertahankan akarnya. Berikut adalah hasil dari pertumbuhan tanaman Manihot esculenta pada perlakuan dosis pemupukan yang berbeda. Untuk minggu pertama, pada perlakuan urea 1,2 gram memiliki tinggi 13, daun 2, dan luas daun 90. Pada minggu kedua dengan perlakuan urea yang sama memiliki tinggi 19 cm, jumlah daun 5, dan luas daun 97 cm. Minggu ketiga pada perlakuan yang sama memiliki tinggi tanaman 27 cm, jumlah daun 11 cm, luas daun 137 cm. Pada minggu keempat dengan perlakuan yang sama memiliki tinggi tanaman 35 cm, jumlah daun 19 dan luas daun 165 cm. Untuk perlakuan pada pemupukan dengan dosis urea 0,6 gram pada minggu pertama itu memiliki tinggi tanaman 16 cm, jumlah daun 2 dan luas daun 87 cm. Pada minggu kedua dengan dosis yang sama memiliki perlakuan yaitu tinggi tanaman 23 cm, jumlah daun 7, luas daun 83. Minggu ketiga dengan perlakuan yang sama memiliki tinggi tanaman 30 cm, jumlah daun 12 dan luas daun 121. Pada minggu keempat dengan perlakuan yang sama memiliki tinggi tanaman 45 cm, jumlah daun 22 dan luas daun 142 cm. Pembahasan dari tabel yang tadi sudah disebutkan bahwa tanaman Manihot esculenta terus bertambah pada tiap minggunya. Semakin tinggi pertumbuhannya saat diberi pupuk urea. Pada minggu terakhir percobaan diketahui bahwa tinggi tanaman yang diberi pupuk urea dengan dosis 1,2 gram yaitu 35 cm tingginya dengan banyak daun 19 dan lebar daun 165. Sedangkan untuk tinggi tanaman pada tanaman yang diberikan dosis urea yaitu 0,6 gram memiliki tinggi 45 cm dengan banyak daun 22 dan lebar daun 142. Berikut adalah hasil pemanenan pada dosis yang berbeda. Selanjutnya adalah pupuk atau pemupukan. Nah, jenis pupuk yang saya gunakan untuk percobaan ini adalah pupuk urea. Metode yang dilakukan adalah dengan top dress placement. Nah, top dress placement ini dilakukan dengan menaburkan pupuk di sekitar tanah pada tanaman yang tumbuh. Menurut Makmur Zainuddin 2020, cara pemupukan dilakukan dengan 3 taraf, yaitu menaburkan pupuk di sekitar batang tanaman, cara menugal, dan cara larikan. Yang selanjutnya adalah kandungan nutrien unsur hara pada pupuk. Nah, pada pupuk urea, kandungan yang banyak itu adalah kandungan N, dan ini sangat berguna bagi tanaman. Menurut Hidayah et al. 2016, pupuk urea mengandung unsur N sebesar 45% dengan pengertian setiap 100 gram mengandung 46 kilo N. Untuk moisturnya 0,5% dan kadar biuretnya 1%. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman. Yang pertama adalah kondisi tanah. Kondisi tanah untuk produktivitas tanaman sangat membutuhkan unsur hara, sehingga untuk memiliki kondisi tanaman dengan unsur hara yang tercukupi dapat dilakukan dengan melewati proses pemupukan. Yang selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman biasanya paling sedikit dilakukan 3 kali sehari. Paling banyak dilakukan 3 kali sehari, dan ini sangat berpengaruh pada produktivitas tanaman karena selain unsur hara, tanaman juga pasti membutuhkan air. Yang selanjutnya adalah pH tanaman.
Kondisi pH tanaman akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Bila kondisi pH itu asam, maka penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat, sehingga pertumbuhan tanaman terlambat dan tanaman itu bisa menjadi kerdil. Yang terakhir adalah pemupukan. Pemberian pupuk dapat berdampak terhadap perolehan produktivitas tanaman yang optimal dan baik terhadap produksi maupun mutu. Namun harus dibarengi dengan jumlah atau dosis yang tepat. Nah, kesimpulan yang diambil dari percobaan yang telah dilakukan adalah metode tanam yang dilakukan yaitu dengan stek batang yang ditanam pada media penanaman atau tanah. Pertumbuhan tanaman dengan pemberian pupuk urea dosis 0,6 gram per pot menghasilkan pertumbuhan daun dan luas daun yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian pupuk urea dengan dosis 1,2 gram per pot. Nah, kedua perlakuan ini sama-sama memiliki pertumbuhan yang signifikan setelah minggu kedua atau waktu pemberian pupuk. Nah, pemberian pupuk urea ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan daun dan tinggi tanaman. Selain itu, pupuk urea juga menyempurnakan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk pembuatan PPT. Dan berikut lampiran yang saya gunakan sebagai referensi untuk dosis dari pupuk urea. Dan berikut adalah video yang telah saya lakukan atau proses yang telah saya lakukan selama proses penanaman dan pemupukan. Metode yang pertama adalah dengan memotong stek batang singkong sebagai sampel tanaman. Metode yang kedua dilakukan dengan menanam stek batang singkong tersebut ke dalam pot yang telah diisi oleh tanah. Selanjutnya dilakukan pemupukan pada minggu pertama. Berikut laporan kegiatan acara 3 yaitu penanaman dan pemupukan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila ada hal yang belum saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.